Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saudara, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang menolong kita sampai hari ini. Pagi hari ini, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tercurah buat setiap kami sehingga kami boleh ada pagi hari ini, Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, kuatkan kami yang lemah, pulihkan setiap kami yang terluka, supaya kami mendapatkan kekuatan baru hari ini, Tuhan. Kami disegarkan dengan firman-Mu, karena firman-Mu hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan meneruskan apa yang sedang kita renungkan sepanjang minggu ini. Kita sedang belajar dari peristiwa yang ada di kitab Lukas pasal yang pertama, kelahiran tentang Yohanes Pembaptis. Kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Nah saudara, di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 dari Lukas pasal yang pertama, di sana diceritakan bagaimana Zakaria pada saat itu dia menunjukkan ketidakpercayaannya atau keraguannya terhadap firman yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ya, di sana diceritakan seperti ini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudara, Zakaria mengalami satu peristiwa yang seperti yang kita pelajari beberapa hari ini. 400 tahun tidak pernah ada nabi, ya, tidak ada nabi. 500 tahun tidak ada penglihatan dan 800 tahun tidak ada mujizat. Dan keadaannya juga Zakaria pada saat itu Zakaria dan Elizabeth telah lanjut usia. Ya, secara biologi mereka tahu bahwa melahirkan atau mempunyai keturunan itu sudah nggak mungkin lagi buat mereka. Nah, mereka lupa kalau Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu. Padahal kita tahu sama-sama Zakaria dan istrinya adalah keturunan Harun. Mereka adalah keturunan imam. Bahkan Zakaria adalah seorang imam di rumah Allah. Bagaimana mungkin seorang imam tidak mempercayai perkataan Tuhan? Saudara, ini terjadi kenapa? Karena Zakaria pada saat itu hidup di lingkungan di mana mereka tidak pernah menyaksikan secara langsung, mengalami secara langsung yang namanya penglihatan, nabi berbicara, itu sudah 400 tahun. Jadi kalaupun ada cerita tentang nabi, itu adalah cerita dari orang-orang tua, ya, dari angkatan-angkatan di atas mereka. Jadi mereka hanya mendengar dari cerita. Mereka tidak pernah mengalami. Sampai pada zaman Zakaria, Zakaria sendiri mengalami hal itu, dan itu pun membuat dia kaget dan membuat dia tidak bisa menerima, ya, tidak percaya bahwa wah, mana mungkin itu terjadi. Dan karena ketidakpercayaannya itu, malaikat berkata kepada Zakaria bahwa engkau akan bisu sampai semua ini terjadi. Saudara tahu kenapa malaikat pada saat itu, kenapa Tuhan mengizinkan pada saat itu Zakaria bisu? Kalau saudara baca ayat-ayat di bawahnya, Zakaria keluar dari ruang Maha Kudus, tempat pembakaran ukupan, dan dia tidak bisa berkata-kata apapun, sehingga para imam yang lain mungkin bisa mengerti bahwa oh, dia melihat sesuatu di dalam sana. Nah saudara, kalau pada saat itu misalnya Zakaria keluar, kemudian dia bercerita kepada teman-teman imam yang lain, dia bilang, "Oh, saya ketemu malaikat, terus malaikat berkata kepada saya, kamu akan punya anak, kamu akan mempunyai keturunan." Kira-kira saudara, respon dari imam-imam yang lain seperti apa? Apakah mereka akan percaya? Saya yakin mereka juga nggak akan percaya. Kenapa? Karena mereka telah hidup 400 tahun tidak punya yang namanya nabi. Penglihatan sudah 500 tahun, akan malaikat itu tidak pernah lihat malaikat selama 500 tahun, dan tidak ada hal mujizat spektakuler yang terjadi selama 800 tahun. Karena mereka sudah terbiasa dengan rutinitas, sehingga ketika sesuatu terjadi itu sulit untuk mereka terima, sulit untuk mereka percaya. Nah saudara, Zakaria pada saat itu dibuat
tidak bisa berkata-kata, supaya imannya tidak terganggu oleh yang lain. Ada kalanya ketika kita menerima firman dari Tuhan. Ada kalanya ketika kita menerima satu pernyataan dari Tuhan. Mungkin dalam keluarga kita. Mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi. Mungkin dalam pelayanan kita ketika kita berdoa. Tuhan menyampaikan sesuatu. Ada visi yang Tuhan kasih. Ada mimpi yang Tuhan kasih buat kita. Mungkin kita memang diajar atau diberikan satu situasi di mana kita nggak bisa share kepada orang lain. Kenapa? Karena mungkin ada maksud Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kita share kepada orang lain, belum tentu perkataan orang itu akan menguatkan kita. Karena saudara, sistem percaya kita dibangun dari apa yang kita dengar. Semakin banyak kita mendengar dan kita renungkan, itu akan menjadi kepercayaan buat kita. Hari-hari ini kita banyak mendengarkan berita-berita yang tidak baik. Hari-hari ini kita banyak mendengarkan berita isu yang kurang baik, ya. Tentang COVID-19, tentang tahun 2021, kita banyak mendengarkan berita yang tidak baik. Nah, harusnya semua berita itu yang kita dengarkan dari televisi, dari sosial media, itu hanya menjadi informasi buat kita. Bukan bahan perenungan, itu menjadi informasi buat kita. Tapi firman Tuhan itu harus menjadi informasi dan kita renungkan buat kita. Jadi, jangan dibalik, seringkali kita menukar yang harusnya kita jadikan informasi saja, malah kita renungkan. Sehingga gak heran kalau bahan perenungan kita adalah kekhawatiran, berita-berita yang tidak baik. Kalau bahan perenungan kita adalah prediksi-prediksi yang tidak baik tentang tahun 2021, prediksi yang tidak baik tentang COVID-19, gak heran kalau hidup kita dipenuhi dengan ketakutan. Karena kita salah merenungkan. Tapi kalau kita menaruh setiap informasi itu di tempatnya, itu hanya informasi buat kita. Tetapi firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu harus menjadi informasi dan menjadi perenungan buat kita. Kita tidak sedang berusaha untuk membodohi diri sendiri bahwa, oh kita berusaha tenang-tenang aja di keadaan yang seperti sekarang. Bukan. Tapi kita meletakkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan di tempat yang tepat. Kita tahu keadaannya sekarang tidak baik, sedang tidak baik, sedang menuju kepada pemulihan, walaupun struggle di sana sini. Kita tahu keadaannya mungkin sulit, tapi kita meletakkan iman kita di atas segala pengetahuan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu di atas segala pengetahuan kita. Yes, kita tahu vaksin belum tentu bisa digunakan dengan baik. Ya, vaksin belum tentu bisa melepaskan setiap negara dari pandemi ini. Yes, kita tahu bahwa setiap hari ada case baru yang muncul. Yes, kita tahu bahwa tingkat kesembuhan masih harus terus ditingkatkan. Tapi di atas semua itu hanya informasi buat kita. Yang kita renungkan adalah apa? Yang kita renungkan adalah sekalipun, firman Tuhan berkata, sekalipun kita ada dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang tidak baik seperti sekarang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita renungkan. Tuhan memegang perjanjiannya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia memampukan kita. Dialah kemuliaan kita. Dialah kekuatan kita. Itu yang harus menjadi bahan perenungan kita. Di atas segala informasi yang kita ketahui. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai bahan perenungan kita, maka yang keluar dari diri kita bukan ketakutan tapi kepercayaan. Bukan optimisme tapi kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong kita di tengah keadaan apapun. COVID-19 kita nggak tahu kapan selesai. Keadaan kita nggak tahu akan seperti apa. Yang pasti buat setiap kita, dalam keadaan apapun, Tuhan beserta dengan kita. Nah saudara, Tuhan pada saat itu mengizinkan Zakaria untuk dia tidak berbicara apa-apa. Supaya dia benar-benar hanya bisa merenungkan perkataan Tuhan. Dia hanya bisa merenungkan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat kepadanya. Nah hari ini saudara, kalau saudara dapat pesan dari Tuhan, kalau saudara dapat pernyataan dari firman Tuhan, yang Tuhan sampaikan melalui saat teduh, yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui khotbah, ketika diberitakan dan Tuhan memberikan sesuatu buat saudara, mari pegang itu. Mungkin ada baiknya kita nggak cerita kepada orang lain, atau ketika kita mau cerita ada aja yang Tuhan bikin sehingga kita nggak bisa cerita. Berarti Tuhan ingin kita menjaga supaya kita terus pegang apa yang Tuhan katakan. Nggak perlu dengarkan apa yang orang lain katakan. Nggak perlu dengarkan apa yang dunia orang-orang di sekeliling kita sedang sampaikan. Bukan kita cuek dengan mereka, tapi kita punya satu pengharapan. Kalau Tuhan yang berbicara, Dia berkuasa melaksanakan perjanjiannya.
Kalau itu dari Tuhan, itu pasti akan terjadi. Dan saudara, besok kita akan teruskan apa yang terjadi kepada Zakaria ketika dia mulutnya telah terbuka dan dia memuji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk kami fokus dengan firman-Mu. Ajar kami untuk kami fokus dengan kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak terombang-ambingkan dengan segala situasi yang ada di sekeliling kami. Kami menerima firman dan kami percaya dan kami mengerahkan pikiran kami, hati kami kepada firman-Mu. Biar setiap informasi yang kami dengarkan dari dunia ini hanya menjadi bahan informasi buat kami. Tidak menjadi perenungan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau berkata berbahagialah orang yang hidup menurut dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Karena Engkau akan membuat perjalanan kami berhasil. Firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu akan menguasai kehidupan kami, membawa kehidupan kami. Kami mengalami Engkau, kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.